Selamat bertemu teman-teman dalam Bina Iman. Judul daripada renungan ini adalah berdiri atas kebenaran. Dalam Efesus 6 ayat 15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Perkataan ini disampaikan dalam konteks peperangan. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan sebagai akhirnya jadilah kuat. Jadi kita ini tahu bahwa kehidupan ini merupakan satu peperangan. Peperangan iman, peperangan spiritual yang tidak kelihatan dengan mata kita. Tapi ada satu peperangan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Nah, yang diminta oleh Tuhan yaitu kakimu berkasutkan kerelaan atau persiapan mestinya. Kakimu harus berkasutkan persiapan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi suatu tentara kalau dia mau perang, dia mesti memakai sepatu. Sepatu ini sangat penting karena itu menunjang kaki. Dan kaki ini adalah tempat di mana orang berdiri. Jadi betapa pentingnya pendirian kita yang harus kokoh, yang harus kuat menghadapi dalam segala perkara arus dunia yang tidak benar. Salah satu hal yang sangat penting yaitu kita ini menghadapi musuh di mana pendirian kita harus stabil, tidak boleh goncang. Ya, kalau orang dalam peperangan dia keseleo atau goncang, dia akan kalah. Jadi harus sangat kokoh, ya. Itulah kesiapan untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, Injil Tuhan dikatakan oleh Paulus adalah berita salib. Dan berita ini seringkali tidak disenangi oleh manusia. Nah, itulah sebabnya kita harus tetap berdiri atas berita salib. Walaupun dianggap bodoh. 1 Korintus 1 mengatakan, Paulus berkata, orang Yahudi itu mementingkan tanda, orang Greka mementingkan hikmat. Tetapi kami, kata Paulus, itu adalah berdasarkan salib. Jadi kalau kita mau benar, kita mesti mengerti bahwa untuk bisa menang, kita harus bisa mengalahkan lebih dulu diri kita. Karena itu Tuhan berkata, supaya kita dapat menyangkal diri, lalu memikul salib. Jadi kalahkanlah pribadimu yang tidak benar lebih dulu sebelum menyampaikan berita kebenaran. Kalau kita benar, maka ada hasil yang nyata. Ayat ini berkata, yaitu memberitakan Injil damai sejahtera. Hasil daripada kebenaran adalah damai. Orang-orang yang mendengarkan Injil harus dibebaskan dari rasa kebersalaan. Ada rasa tuduhan sampai hati mereka mengalami damai sejahtera. Itulah buah atau fakta daripada kebenaran. Karena itu, marilah teman-teman, kita harus menjadi orang-orang yang siap memberitahu bagaimana caranya menghadapi hal-hal kemelut dalam hati manusia. Hanya firman Tuhan yang benar yang dapat memerdekakan mereka daripada hal-hal runyam, hal-hal yang menakutkan, dan dengan demikian mereka akan diisi dengan damai sejahtera Kristus. Untuk ini saya akan doakan, Bapa di sorga, biar firman-Mu ada firman kebenaran, dan kalau kami tahu kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami.
Biar kami tetap berdiri atas kebenaran Tuhan sampai akhir hayat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata bersama, amin.